Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, makasih udah klik video ini ya. Saya Ria Mardalena, saya mahasiswa semester 5 di Universitas Pamulang. Nah, video kali ini itu saya bersama teman-teman saya nanti akan memberikan materi mengenai apa sih sebenarnya konsep dasar itu, konsep dasar dalam teori akuntansi. Nah, itu nanti akan kami jabarkan semua. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Saya di sini ada bersama 3 rekan saya. Ada Novita Risnasari, ada Kamaluddin Malik, dan Siti Rohmah. Oke, itu ketiga rekan saya nanti yang akan memberikan beberapa materi juga mengenai konsep dasar ini. Nah, tadi sedikit perkenalan dari kelompok kami ya teman-teman. Langsung aja, hari ini kita akan membahas 3 poin penting. Pertama itu pengertian mengenai konsep dasar akuntansi menurut beberapa manfaat dari konsep dasar itu sendiri. Yang ketiga adalah kesimpulan. Langsung ke apa sih yang kalian pahami itu mengenai konsep dasar gitu ya. Nah, di dalam buku Suarjono ini judulnya Teori Akuntansi, Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Itu Paul Grady mendeskripsikan konsep dasar akuntansi itu sebagai berikut, yaitu konsep dasar yang mendasari kualitas kebermanfaatan dan keterandalan informasi akuntansi atau sebagai keterbatasan yang melekat pada statement keuangan. Grady itu mengidentifikasi 10 konsep dasar nih teman-teman. Ini yang dianggap melandasi praktik bisnis dan akuntansi di Amerika sana ya. Jadi 10 konsep dasar itu ada: 1. Struktur masyarakat dan pemerintah yang mengakui hak milik pribadi. Yang kedua, entitas bisnis spesifik. Yang ketiga, usaha berlanjut. Yang keempat, penyimbolan secara moneter dalam seperangkat akun. Yang kelima, konsistensi antara periode untuk entitas yang sama. Yang keenam, keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen. Yang ketujuh, konservatisme. Yang kedelapan, keterandalan data melalui pengendalian internal. Yang kesembilan itu materialitas. Yang kesepuluh, ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan memerlukan taksir. Jadi itu 10 konsep dasar menurut Paul Grady. Konsep dasar menurut Accounting Principles Board atau APB. APB menyebut konsep dasar sebagai ciri-ciri dasar. Ada 13 konsep dasar yang ditetapkan oleh APB sebagai karakteristik lingkungan diterapkannya akuntansi, yaitu 1. Entitas akuntansi, 2. Usaha berlanjut, 3. Pengukuran sumber ekonomi dan kewajiban, 4. Periode-periode waktu, 5. Pengukuran dalam unit uang, 6. Akrual, 7. Harga pertukaran, 8. Angka pendekatan, 9. Pertimbangan, 10. Informasi keuangan umum, 11. Statement keuangan berkaitan secara mendasar, 12. Substansi daripada bentuk, 13. Materialitas. Konsep dasar menurut Wood, Turney, dan Dutt. Wood, Turney, dan Dutt mendaftarkan 4 konsep yang dianggap sebagai postulat, yaitu usaha berlanjut atau going concern, 2. Periode waktu atau time period, 3. Entitas akuntansi atau accounting entity, 4. Unit moneter atau monetary unit. Selain itu, Wood, Turney, dan Dutt juga mendaftarkan 2 konsep lain yang dianggap sebagai prinsip berorientasi masukan dan prinsip berorientasi keluaran. Prinsip berorientasi masukan yaitu recognition, matching, conservation, disclosure, materiality, dan objectivity. Konsep dasar prinsip berorientasi keluaran yaitu comparability, konsistensi, dan uniformity. Konsep dasar menurut Anthony Hawkins dan Merchant. Anthony Hawkins dan Merchant menyebutkan ada 11 konsep dasar. Konsep dasar 1-5 dikategorikan sebagai pelandas statement posisi keuangan atau neraca, sedangkan 6-11 dikategorikan sebagai pelandas laba rugi. Lalu apa aja sih konsep dasar tersebut? Yaitu 1. Pengukuran dalam unit uang. Yang kedua, entitas. Yang ketiga, usaha berlanjut atau going concern. Yang keempat, cost. Yang kelima, aspek ganda. Yang keenam, periode akuntansi. Yang ketujuh, konservasi. Yang kedelapan, realisasi. Yang kesembilan, penandingan. Yang kesepuluh, konsistensi. Yang kesebelas, materialisasi. Konsep dasar menurut Patton dan Littleton. Patton dan Littleton merupakan konsep-konsep dasar yang dikenalkan sebelum sumber-sumber yang dibuat sebelumnya. Berikut adalah konsep-konsep yang dimaksud oleh Patton dan Littleton. Yang pertama, entitas bisnis dan kesatuan usaha. Yang kedua, kontinuitas
kegiatan usaha, yang ketiga penghargaan sepakatan, yang keempat kos melekat, yang kelima upaya dan capaian hasil, yang keenam bukti terverifikasi dan objektif, yang ketujuh asumsi. Berikut beberapa penjelasan mengenai konsep dasar dari beberapa ahli. Kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan, dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Konsep dasar ini didukung legitimasinya dari segi administrasi yang baik. Secara administratif, pemisahan antara pemilikan dan manajemen merupakan praktik sehat yang sangat penting. Kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha atau usaha berlanjut menyatakan bahwa kalau tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala, atau rencana pasti di masa datang bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Penghargaan kesepakatan. Konsep ini menyatakan bahwa jumlah rupiah atau agregatnya atau agregat harga atau penghargaan kesepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olah dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk dan sumber ekonomi yang keluar. Ada beberapa konsep, yaitu yang pertama kos melekat. Konsep ini menyatakan bahwa konsep melekat pada objek yang dipresentasikan sehingga kos bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabungkan kembali mengikuti objek yang diletakinya. Untuk yang kedua yaitu ada upaya dan hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan, dalam kata lain tidak ada hasil pendapatan tanpa biaya. Untuk yang ketiga yaitu bukti terverifikasi dan objektif. Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tidak keterladanan dalam cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan yang didukung oleh bukti-bukti yang objektivitas dan dapat diuji kebenarannya. Yang keempat yaitu ada konservatisme, sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculnya outcome yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada manfaat konsep dasar. Konsep dasar berfungsi melandasi penalaran pada tingkat perekayasaan. Akuntansi konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusun standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang menjadikan standar. Untuk kesimpulannya yaitu konsep dasar sangat implisit melekat pada setiap penalaran dalam merekayasa akuntansi. Konsep dasar merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan. Akuntansi konsep dasar bersifat asumsi yang validitasnya tidak selalu dapat diuji tetapi bermanfaat bagi para penalar. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk yang menonton video tersebut. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.